Untuk materi hari ini, saya akan menjelaskan terkait dengan penulisan, sistematika di dalam penulisan penelitian atau skripsi ya, untuk tugas akhir. Jadi biasanya untuk di dalam suatu penulisan ilmiah, baik di penelitian untuk tugas akhir atau skripsi, itu biasanya di awal itu ada abstrak atau abstraksi ya. Biasanya abstrak itu ada dua, abstrak untuk versi bahasa Indonesia, kemudian ada versi abstrak untuk yang bahasa Inggris. Nah, untuk abstrak itu ditulis kalau bisa tidak lebih dari 500 kata. Biasanya akan dilampirkan terkait dengan kata kuncinya atau keyword. Nah, keyword ini minimal 3 kata atau frasa itu yang dirangkai dalam satu alinea yang tidak terputus. Nah, untuk abstrak skripsi sendiri merupakan ringkasan singkat mengenai penjelasan keseluruhan dari isi karya tulis, mulai dari latar belakang, metode yang digunakan, hasil, dan kesimpulan. Abstrak tidak hanya sebagai sebuah ringkasan, tetapi juga dapat membantu penulis agar tetap sesuai dengan rencana penelitiannya. Nah, biasanya untuk materi abstraksi itu ada beberapa yang dikerucutkan atau dari sisi bisa menggambar. Abstrak itu bisa menggambarkan dari isi penulisan secara keseluruhan. Itu dari penulisan itu terdiri dari semua bab, dari bab 1 sampai dengan bab 5 atau kesimpulan. Itu dirangkum dalam uh, satu halaman ya. Abstrak itu nggak boleh lebih dari 2 halaman. Minimal itu maksimal itu udah 500 itu sebenarnya udah maksimal 500 kata, tapi yang itu sudah mencakup dari seluruh kesimpulan itu untuk abstrak. Nah, abstrak itu biasanya terdiri dari ada 3 rumus ya. Abstrak itu ada 3 rumus, yang pertama why, yang kedua who, kemudian yang ketiga what. Why itu alasannya, indikasi, latar belakang, permasalahannya itu apa. Kemudian ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian. Kemudian ada who. Ada model pendekatan. Jadi who itu nanti membahas terkait dengan 3 metode. Pertama itu metode pendekatan, teori keilmuannya. Yang kedua itu metode pengumpulan data. Yang ketiga itu metode pengembangan sistem. Kalau why, alasannya itu berdasarkan dari latar belakang. Tapi dari semua latar belakang, kemudian dirangkum dalam satu paragraf. Dalam satu paragraf. Baru diisi dengan tujuannya. Tujuannya apa sih dari penelitian tersebut. Sedangkan who itu menjelaskan terkait apa sih yang digunakan dalam metodenya. Ada metode pendekatan sistem. Ada metode pengumpulan data. Kemudian metode pengembangan sistem yang digunakan itu apa? Itu aja. Sebenarnya jadi contoh. Metode pendekatan sistem misalkan sesuai dengan judulnya ya, disesuaikan. Contohnya misalkan SPK, sistem pendukung keputusan menggunakan AHP, Analytic Hierarchy Processing. Itu dijelaskan secara definisi dan tujuannya. Tujuan dari metode itu masuk ke kemudian penjelasan terkait dengan metode pengumpulan data. Pengumpulan data, metode yang digunakan dalam pengumpulan data itu metodenya apa saja. Metode pengumpulan data contohnya kayak wawancara, hipotesa. Hipotesa itu pengamatan. Kemudian dari pengamatan itu ada interview, wawancara, kemudian ada studi literatur. Studi literatur itu ada studi pustaka ya.
yaitu dari jurnal-jurnal dan sebagainya. Itu dijelaskan di dalam abstrak. Kemudian yang ketiga itu metode pengembangan sistem. Pada saat kita membuat aplikasi, itu ada didasarkan pada tahapan-tahapannya. Nah, metode yang digunakan dalam mengembangkan sistem itu dijelaskan, tapi tidak menjelaskan secara tahapan, hanya menjelaskan terhadap metode pengembangan sistemnya apa yang digunakan. Contohnya, metode pengembangan sistemnya itu waterfall, SDLC, kemudian RAD, extreme programming. Nah, itu nanti masuknya ke who. Yang terakhir itu ada what. What itu hanya menjelaskan ada kesimpulan dan hasil implementasinya. Kemudian yang ketiga itu saran. Itu cuma sedikit aja, nggak semua detail itu dijelaskan. Oke, itu aja yang bisa disampaikan terkait dengan apa? Oke, dari sini ada yang mau dijelaskan? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan abstrak? Oke, ada yang mau ditanyakan untuk abstrak? Ya, itu untuk abstrak ya, untuk abstraksi. Kalau tidak ada yang pertanyaan, sekarang yang untuk kalau jelas, saya akan menjelaskan. Kalau abstrak nggak ada masalah ya, nggak ada yang mau ditanyakan. Ini terkait dengan sistematika. Oke, ini ada sistematika. Sistematika di pendahuluan ada 3 pada saat seminar proposal yang harus diajukan. Yang pertama itu pendahuluan, landasan teori, kemudian gambaran umum atau analisa kebutuhan. Itu saja yang kalian harus dikerjakan. Saya akan menjelaskan terkait dengan bab pendahuluan. Untuk bab 1.1, ini subbab 1.1 itu latar belakang. Kemudian latar belakang itu hanya menjelaskan terkait dengan permasalahan pada saat kita melakukan penelitian. Jadi kalau bisa latar belakang itu kalau bisa 1 halaman itu udah cukup sebenarnya. Nggak usah banyak kalimat-kalimat lain sebagai kalimat pendukung ya. Biasanya rata-ratanya ada mahasiswa itu teknologi komputer dan sebagainya itu sebenarnya nggak penting, nggak perlu untuk dijelaskan di latar belakang. Yang perlu dijelaskan di langsung ke titik permasalahannya saja. Jadi biasanya kan ada ada kata pembukanya, ada teknologi dan sebagainya itu sebenarnya nggak penting. Di latar belakang langsung dijelaskan tentang latar belakangnya saja terkait dasar permasalahannya itu apa. Itu latar belakang. Kemudian untuk subbab permasalahan itu ada identifikasi masalah. Biasanya identifikasi masalah itu dibagi menjadi 3 subbab. Ada identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah. Identifikasi masalah itu biasanya mengidentifikasi atau merangkum dari latar belakang. Latar belakangnya itu dirangkum. Nah, sebagai titik kunci di identifikasi masalah, kalau bisa itu menjelaskan salah satu poinnya itu menjelaskan pendekatan metodenya, itu harus ada. Jadi kalau bisa tiga itu 3 permasalahan.
Yang pertama itu permasalahan dari sisi perubahan dari perlakuan. Perubahan dari perlakuan. Contohnya gini, perlakuannya sebelumnya itu masih manual, kemudian sekarang ada komputerisasi gitu. Yang kedua itu menjelaskan terkait dengan permasalahan tentang adanya suatu sumber masalah. Ya, itu pendekatannya seperti apa sih gitu. Contohnya tadi ada pendukung keputusan untuk menggunakan AHP untuk menentukan siswa terbaik gitu ya. Contohnya itu judulnya. Nah, di poin kedua di identifikasi masalah itu salah satunya, kalau yang pertama tadi adalah perubahan, menjelaskan terkait dengan ada perubahan perlakuan biasa konvensional ke dalam sistem computerized. Yang kedua menjelaskan terkait dengan permasalahan di dalam topik masalah. Topik masalahnya adalah ketika menentukan siswa terbaik, itu ada indikasi yang tidak bisa dilakukan secara komputer. Pendekatannya apa? Itu masuk ke poin ketiga. Poin ketiga berarti pendekatannya harus dilakukan atau dilaksanakan dengan adanya pendekatan menggunakan metode AHP. Nah, berarti ada 3 secara identifikasi. Ya, 3 untuk identifikasi itu ada 3. Kalau lebih boleh, boleh. Kalian bisa dijabarkan dari permasalahan menjadi 4 identifikasi masalah boleh. Tapi minimal 3. 3 itu mencakup sudah keseluruhan dari rangkuman yang ada di permasalahan atau di latar belakang. Yang pertama itu tadi ada perubahan perlakuan, yang kedua itu terkait dengan kondisi dari permasalahan, ya, kondisi permasalahan. Yang ketiga itu terkait dengan pendekatan metodenya, pendekatan sistemnya. Nah, itu minimal 3, kalau 4 boleh. Kemudian masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah pertanyaan solusi terkait dengan identifikasi masalah. Rumusan masalah itu terkait dengan pertanyaan solusi. Kalau kita bicara pertanyaan solusi, berarti ada kalimat tanya. Bagaimana? Kenapa? Mengapa? Itu kata-kata yang lazim untuk digunakan sebagai kata tanya. Jadi di rumusan masalah itu adalah pertanyaan solusi dari identifikasi masalah. Tadi sudah dijelaskan, kalau di identifikasi masalah itu ada 3 pointer. Yang pertama itu adalah perubahan terhadap perlakuan, yang kedua itu terkait dengan topik permasalahannya. Topik permasalahannya apa? Yaitu siswa terbaik. Kuncinya itu. Itu yang menjadi pokok masalah, siswa terbaik. Berarti yang ketiga adalah melakukan pendekatan dengan metode AHP yang kita pakai metodenya. Berarti ada 3. Jadi untuk rumusan masalah itu adalah pertanyaan yang akan membawa terkait dengan solusi yang ada di identifikasi masalah. Contoh lagi, kalau di tadi permasalahannya ada perubahan perlakuan dari sistem konvensional ke dalam sistem computerized. Jadi pertanyaannya bagaimana, ya kan? Jadi bagaimana, ada kalimat tanyanya. Mengapa, kenapa, itu ada kalimat tanya. Bagaimana itu pertanyaan solusinya. Kenapa harus dilakukan adanya perubahan? Bagaimana untuk mengimplementasikan model perlakuan dari konvensional ke dalam sistem komputerisasi. Itu contoh salah satunya. Ya. Kemudian batasan masalah. Ini ada batasan masalah. Batasan masalah atau ruang lingkup, batasan masalah itu menyangkut dari batasan yang ada di penulisan. Kalian dituliskan aja, apa sih yang batasan-batasan pada saat penulisan? Itu maksudnya biar kalian itu topiknya tidak melebar. Ya, tidak melebar. Apa aja yang batasan masalahnya? Contoh, tadi terkait dengan siswa terbaik. Ya.
Batasan masalahnya ya kita membahas terkait dengan siswa terbaik. Siswa terbaik itu belum tentu sebagai siswa paling pintar, siswa teladan. Itu nggak mungkin. Ada kriteria-kriteria yang bahwa mencantumkan siswa terbaik itu belum tentu dia siswa yang punya IPK terbaik atau dia punya nilai bagus. Itu tidak. Atau siswa terbaik itu tidak mencantumkan bahwa dari sisi menentukan siswa terbaik itu karena dia ada perspektif bahwa dia itu disiplinnya tinggi. Itu enggak. Kemudian siswa terbaik itu tidak mungkin membahas terkait dengan siswa teladan. Siswa teladan beda dengan siswa terbaik. Makanya perlu ada pembatasan. Siswa terbaik itu yang bagaimana gitu. Jadi harus ada batasan masalah, jangan sampai melebar. Itu nantinya kalian menjadi bumerang kalau tidak ada batasan. Mungkin ada penguji atau dosen penguji pada saat sidang itu menanyakan, apa bedanya siswa terbaik dengan siswa teladan? Nah, itu nanti kacau. Kacaunya karena kita nggak membatasi beda antara siswa teladan dengan siswa terbaik. Siswa teladan itu bisa diambil berdasarkan kriteria, misalkan dia pandai, kemudian dia berprestasi. Prestasi juga ada, prestasi akademik, prestasi olahraga, atau dia berprestasi dalam sisi keagamaan, misalkan hafal Al-Quran, hafiz, dan sebagainya. Jadi belum tentu bahwa siswa teladan itu termasuk sebagai siswa terbaik. Makanya harus ada pembatasan, itu biar tidak ada bumerang pada saat sidang skripsi. Ya, itu harus ada batasan. Batasannya apa? Ya, kita membahas terkait dengan penentuan kriteria di mana menentukan kriteria siswa terbaik itu berdasarkan ada kriteria A, B, C, itu aja yang harus dibatasi. Yang kedua, batasannya kita menggunakan sistem yang membahas terkait dengan implementasinya pada saat pengembangan. Contohnya, kita membangun menggunakan web-based, berarti toolsnya karena dia web-based berarti ada PHP, MySQL, itu aja dibahas. Batasannya terkait dengan pembahasan hanya untuk bahasa pemrogramannya menggunakan PHP, database manajemen sistemnya menggunakan MySQL. Jadi nanti penguji itu tidak mempertanyakan balik. Kok pembahasannya nggak sampai dengan Android? Nah, kita sudah dibatasin di situ. Itu contoh. Pak, maaf, suaranya mati, Pak. Pak, suaranya putus, Pak. Oke, halo? Iya, Pak, sudah ada. Siap. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Oke, lanjut terkait dengan tujuan ya. Ada tujuan dan manfaat. Itu udah umum ya. Nanti kalian tujuan penelitiannya itu apa, manfaatnya penelitian itu apa. Kemudian ada sistematika. Nah, sistematikanya kalian biasa ya, sesuaikan dengan sistematikanya. Bab 1, bab 2 itu apa, nanti dijelaskan. Lanjut ke landasan bab 2 ya, ada landasan teori. Kalian bisa pakai landasan teori, kajian literatur, atau tinjauan pustaka. Pilih salah satu ya, dalam artian kalian boleh salah satu untuk judul babnya. Nah, kita lihat di situ terkait dengan landasan teori. Landasan teori. Berarti untuk bab 2 khusus untuk teori-teori. Teori itu kayak definisi, kemudian literaturnya kita ngambil disadur dari jurnal apa, dari buku apa, itu adanya di bab 2. Semua tentang teori, landasan teori ada di bab 2. Berarti di bab 3, bab 4, bab 5 itu sudah tidak ada sitasi.
sudah tidak ada membahas terkait dengan teori-teorinya. Makanya disebut dengan bab 2, landasan teori. Berarti semua teori-teori itu dimasukkan ke bab 2. Ya, landasan teori semua. Bab 3, bab 4, bab 5, kesimpulan itu tidak ada bab terkait dengan teori. Jadi di bab 3 sudah tidak membahas terkait dengan definisi, kemudian saduran dari sitasi ya, atau kita sadur dari buku atau dari jurnal itu sudah nggak ada. Kalau maupun ada, itu dimasukkan ke bab 2, di landasan teori. Landasan teori itu sudah dipetakan terkait dengan subbab-subbabnya. Terkait dengan tinjauan atau kajian pustaka. Kajian pustaka berarti kita minimal harus menyadur dari, pada saat penulisan, kita membuat penulisan, itu dasarnya dari teori apa, dari jurnal mana, dari buku apa. Itu dijelaskan di kajian pustaka. Minimal itu ada 3 jurnal atau 1 buku lah. Itu minimal 3 jurnal. Jadi jurnal yang membahas terkait dengan topik penelitian itu dimasukkan di subbab kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka contoh, ada jurnal 1 yang mirip-mirip dengan topik penelitian yang kita lagi bikin. Itu dicantumkan, dasarnya apa, kelebihannya apa di jurnal itu, kelemahannya apa. Nah, yang perlu diunggulkan di kita apa, itu dimasukkan di situ. Itu masuk ke kajian pustaka. Lanjut ke subbab landasan teori. Di landasan teori itu ada dua dasarnya untuk teori. Yang pertama itu teori-teori yang berkaitan dengan topik bahasan yang digunakan, yaitu variabel judul. Kemudian teori-teori pendukung lainnya yang dipergunakan dalam penulisan. Itu maksudnya gini, variabel judul, teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian atau variabel judul. Tadi kita bahas judulnya adalah sistem pendukung keputusan menggunakan analitik hierarki processing dalam kurung AHP untuk menentukan siswa terbaik di sekolah ABCD misalkan. Ingat ya, itu judulnya. Berarti berdasarkan teori variabel judul, itu dipecah. Pertama, definisi terkait dengan sistem pendukung keputusan. Itu apa? Kemudian, tadi menggunakan HP. Itu dijelaskan. HP-nya itu apa? Analitik hierarki itu dijelaskan secara definisi. Ya, AHP itu apa, bagaimana rumusannya dan sebagainya, bagaimana kekurangannya, kelebihannya, itu dijelaskan. Kemudian variabel judul yang ketiga, tadi kan menggunakan analitik hierarki processing untuk menentukan siswa terbaik. Nah, berarti ada variabel judul terkait dengan siswa. Siswa itu definisinya apa? Kan nanti ada siswa, ada murid, ada mahasiswa, itu beda-beda jenisnya. Makanya perlu ada penjelasan terkait dengan siswa. Siswa itu apa sih yang disebut dengan siswa? Kalau misalkan ada TK ya atau PAUD ya, TK itu dari 5 sampai dengan 7 tahun, apakah itu bisa disebut dengan siswa? Terus apa yang disebut dengan murid? Makanya harus dijelaskan di landasan teori, di variabel judul. Kita hanya menyangkut dengan siswa, makanya harus ada definisi. Siswa itu apa definisinya? Lanjut, tadi sudah ketemu ya secara variabel judul, SPK, AHP, siswa. Kemudian siswa terbaik. Berarti ada 4, siswa terbaik. Siswa terbaik itu definisinya apa? Apa sih yang dimaksud dengan siswa terbaik? Apakah dia pintar? Apakah dia berprestasi dari sisi, bisa dari disiplin, agama, kelas, dari olahraganya dia berprestasi? Apakah dia bisa disebut dengan siswa terbaik?
Makanya didefinisikan siswa terbaik itu apa definisinya. Nah, itu berarti sudah dapat 4 judul terkait dengan variabel judul. Landasan teorinya itu aja. Nah, kalau misalkan sudah dapat variabel judul, lanjut ke teori-teori pendukung. Ya, ada teori-teori pendukung lainnya. Teori-teori pendukung itu apa? Contohnya, kalau misalkan di penulisan ada butuh definisi, ya udah dimasukin ke sini, ke subbab teori pendukung. Contoh, kita mau bahas terkait dengan definisi MySQL, mau definisi PHP, mau definisi apapun yang ada di penulisan yang kira-kira mau dicantumkan sebagai landasan teori, masukin ke teori-teori pendukung. Semuanya bisa dimasukin di situ. Jadi nanti di bab 3, bab 4, itu sudah tidak ada definisi lagi. Definisi masuknya ke landasan teori, yaitu ada di subbab teori-teori pendukung. Oke, sudah ya. Kemudian lanjut. Teknik pengumpulan data, contohnya ada wawancara, hipotesa, itu dijelaskan. Tetapi yang dijelaskan di sini, teori metode pengumpulan data yang kita gunakan pada saat pengumpulan data. Jadi metode pengumpulan data itu banyak. Nggak cuma 1, 2, 3, tapi banyak. Hampir 10-an. Nah, yang di dalam masukin di sini hanya terkait dengan pengumpulan data yang kita gunakan saja pada saat penelitian. Ya, kemudian contohnya ada hipotesa, wawancara, interview, kemudian ada kuesioner, itu pengumpulan datanya, kajian literatur, yaitu definisinya ada di sini. Ya, definisinya ada di sini. Jadi masuk ke dalam teori pengumpulan data. Itu hanya teorinya aja, landasannya. Kemudian masuk ke 24. 24 itu terkait dengan metode pengembangan sistem. Nah, metode pengembangan sistem, contohnya itu ada waterfall, ada SDLC, extreme programming, ada prototyping, ada RAD. Itu contoh-contoh metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem, teorinya ada di subbab 24. Teorinya, definisinya, kayak contohnya SDLC adalah bla 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 bla. SDLC terdiri dari tahapan ini. Itu dijelaskan secara teori ada di bab 24. Seperti itu ya. Jadi kemarin banyak yang mengajukan judul, ada yang menggunakan metode waterfall, prototyping, itu bukan masuk ke dalam teori ini, ke dalam variabel judul. Yang kalian bahas itu masih masuk ke dalam sub pengembangan sistem, jadi harus dibedakan. Metode pendekatan sistem, metode pengumpulan data, metode pengembangan sistem. Yang kalian cari di judul itu adanya di teori terkait dengan bahasan penelitian. Makanya kalian mau mengajukan judul itu udah salah kalau masih menggunakan teori pengembangan metode pengembangan sistem. Oke, lanjut kita masuk ke kerangka pemikiran. Nanti kerangka pemikiran formatnya sudah ada. Kalau di panduan skripsi itu sudah ada formatnya. Kerangka pemikirannya, panduannya seperti apa. Kemudian yang ke bab 26 itu hipotesa. Hipotesis itu hanya dugaan sementara. Ya, kalau nggak ada nggak usah dicantumin. Dugaan sementara. Ya, contohnya tadi menentukan siswa terbaik. Ya, kita baru bisa menduga. Dugaan sementara siswa terbaik itu bla 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 itu dijelaskan. Oke, itu aja untuk yang bab 2. Sekarang lanjut yang untuk bab 3. Bab 3 itu ada gambaran umum. Kalian bisa pilih salah satu, mau pakai gambaran umum atau analisa kebutuhan.
Yang pertama itu ada subbab 31, itu profil perusahaan. Nah, kalian tahu lah ya, nanti dijelaskan sejarahnya apa, visi misinya apa, struktur organisasinya apa, tugas fungsinya apa, itu dijelaskan. Kemudian yang 32 itu tempat lokasi rencana jadwal penelitian. Tempat lokasi, alamatnya di mana objek penelitiannya. Terus rencana jadwal kalian buat tabel, ada persiapannya, pelaksanaan penelitiannya, hasilnya, kesimpulannya, dan sebagainya. Itu dijadwal, dibuat jadwal. Misalkan dibuat tabelnya persiapan. Persiapan contohnya tadi ya, persiapan untuk penelitian. Kita mengajukan judul itu dari bulan keberapa sampai bulan keberapa, atau minggu pertama bulan ini sampai dengan minggu kedua bulan ini. Itu pengajuan judul. Setelah pengajuan judul baru menentukan objek penelitian dari minggu ini sampai dengan minggu ini. Itu baru persiapan. Kemudian pelaksanaan pengumpulan data. Kita rencananya nanti di minggu kedua di bulan ini sampai dengan minggu ketiga bulan ini. Itu dijelaskan, dibuatkan tabel. Contohnya adalah seperti itu. Kemudian lanjut ke 33, ada metode pengumpulan data. Bedanya apa antara metode pengumpulan data yang di bab 3 dengan metode pengumpulan data yang ada di bab 2? Tadi kan sudah dijelaskan, kalau metode yang pengumpulan data di bab 2 itu hanya sebatas teori, definisi. Ya, definisi, teori itu adanya di landasan teori. Kalau di bab 3 itu sudah masuk ke teknis. Jadi kita sudah dijelaskan di definisi, baru masuk ke teknis, pelaksanaan. Contoh, objek penelitian. Di objek penelitiannya itu dijelaskan. Karakteristik objek penelitiannya seperti apa. Jadi kita gambarkan. Kemudian pengumpulan data ada jenis dan sumber data. Sumber data jenisnya apa? Tadi terkait dengan sistem terbaik. Jadi kalau kita nyari data siswa terbaik, berarti itemnya apa aja sih untuk menentukan menentukan siswa terbaik? Contohnya, sumber datanya itu sumber data absen, sumber data prestasi siswa, kemudian ada sumber datanya dari kalau absensi berarti kedisiplinan. Kemudian ada data prestasi sekolah, itu terkait dengan prestasi-prestasi apa aja, itu sumber datanya. Jenis datanya ada data siswa. Data siswa misalkan, data siswa ada data nilai, daftar nilainya, daftar rapot. Nah, itu dikumpulkan sebagai sumber datanya. Ya, jenis data, sumber data seperti itu dikumpulkan. Ada absensi, kan? Itu bisa dikalkulasiin. Absensi berapa orang yang absen. Si A punya nilainya bagus tapi absensinya kurang. Itu jadi sebagai sumber data. Ada data absensi, daftar nilai, data nilai sementara. Kemudian ada nilai daftar UTS, nilai UAS, nilai tugas. Itu mungkin sebagai sumber datanya. Jadi pada saat kita menentukan siswa terbaik, itu datanya memang ada, gitu. Nggak semerta-merta kita nunjuk itu siswa terbaik, bukan. Dasarnya apa? Ada datanya, sumber datanya ada. Ada daftar nilai, daftar absen, daftar ulangan, kemudian daftar prestasi, itu sudah ada, kita sudah dapatkan. Kemudian ada metode kualitatif, ada kuantitatif. Sebelumnya kita sudah jelaskan ya metode kualitatif di materi MPI itu sudah dijelaskan. Ada kualitatif sama kuantitatif. Kuncinya kalau kualitatif itu berdasarkan kualitas. Kalau kuantitatif itu berdasarkan kuantitas. Kalau kuantitas berarti banyaknya. Kayak kita melakukan wawancara, berapa banyak yang kita akan wawancara. Kalau kita semakin banyak dari prinsip populasi, responden yang akan kita wawancarai itu masuknya ke data kuantitatif.
Tapi kalau kita bicara kualitatif, itu lebih kepada objek penelitiannya. Jadi ada siswa terbaik itu dilihat dari sekolahnya, ada posisinya, posisi dari sekolahnya. Kenapa? Itu mempengaruhi. Jadi kalau kita bicara dengan siswa terbaik di sekolah A, kalau dibandingin dengan sekolah B, itu akan beda. Beda perlakuannya. Mungkin dia suatu saat sebagai siswa terbaik di sekolah A. Tapi kalau kita di head to head dengan sekolah B, itu tidak termasuk dalam kriteria dia sebagai siswa terbaik. Makanya ada metode kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu berdasarkan kualitas, dilihat dari objek penelitiannya. Tapi kalau kuantitatif itu lebih banyak ke banyaknya responden pada saat kita melakukan penelitian. Oke, contohnya seperti itu. Kalian bisa buka lagi terkait dengan materi kuantitatif dan kualitatif. Kemudian lanjutnya itu ada 334 metode pengumpulan data. Tadi sudah dijelaskan ada wawancara, ini wawancara ya. Wawancara, observasi, studi pustaka, kuesioner atau angket. Nah, kalian bisa jelaskan dan seterusnya itu kalian bisa dijabarin. Yang kalian gunakan. Wawancara, kalian melakukan wawancara ke siapa? Misalkan contohnya tadi ya, wawancara. Kita kan kita tadi ada batasan masalah ya. Di bab 1 ada batasan masalah. Nah, kalian bisa batasin di situ. Misalkan penelitian siswa terbaik, kalau judulnya itu di SMA 1 misalkan. SMA 1 itu di judul, tapi di batasan masalahnya kalian bisa batasin kita menentukan siswa terbaik di kelas 2. Di kelas 2 misalkan. Nah, nanti wawancaranya di sini, di metode pengumpulan data, wawancaranya itu ada penjelasannya. Kita melakukan wawancara di sebagian dari total populasi berapa orang, kelas 2, itu yang kita melakukan wawancara hanya 10% dari total populasinya, atau jumlah siswa kelas 2-nya. Itu dijelaskan. Jadi nanti di sini wawancaranya itu langsung ke teknis. Kalau wawancara di bab 2 itu identifikasi landasan teori. Jadi teori wawancara adalah bla bla bla, teorinya ini. Nah, kalau yang di bab 3 itu langsung ke teknisnya, pelaksanaannya. Observasi. Observasi itu berarti pengamatan. Nanti dijelaskan di observasi. Peneliti sudah melakukan observasi terhadap objek penelitian pada tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Hasil yang didapat dari pengamatan dapat disimpulkan antara lain yang pertama, masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan model pemilihan siswa terbaik di kelas 2 misalkan. Dari beberapa objek penelitian yang kita rangkum berdasarkan observasi atau pengamatan, pola dari perekrutan penentuan siswa terbaik tidak didasari atau tidak dilandasi dengan berbagai kriteria. Contohnya ini itu disebutkan. Itu masuk ke observasi. Jadi pada saat kalian mengamati itu apa sih gitu. Diamati gitu. Dilihat, diamati, dicatat. Nah, baru disimpulkan di sini observasinya. Kemudian studi pustaka. Studi pustaka kalian bisa lihat di jurnal-jurnal yang kalian sudah mendapatkan. Itu dibandingkan. Misalkan ada jurnal yang sama dengan metodenya tapi beda topiknya, itu disandingkan. Kelebihan dari jurnal si A di sini adalah ini. Nah, yang akan kita bahas, misalkan kita bandingkan studi pustakanya di jurnal A bla 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 sebagainya, itu menentukan kriterianya adalah A, B, C. Nah, nanti disandingkan dengan studi pustaka kita.
kita di penelitian kita itu dibahas terkait dengan kriterianya adalah B, C, D, E, dan sebagainya itu dijelaskan. Jadi disandingkan. Lanjut contoh untuk yang angket. Nah, angket kuesioner itu berarti kalian membuat pertanyaan-pertanyaan pada saat melakukan wawancara. Misalkan apa sih contohnya angket itu ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu dituliskan di sini angketnya. Pola pertanyaannya seperti apa? Contohnya tadi wawancara. Kalian melakukan wawancara pasti ada pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaannya itu dimasukkan ke dalam subbab angket. Contoh, melakukan pertanyaan ke wakil kepala sekolah. Jenis pertanyaan kuesionernya, bagaimana cara menentukan siswa terbaik di SMA ini, di kelas ini. Nah, itu nanti jawabannya wakil kepala sekolahnya apa. Itu dijelaskan. Kemudian ada pertanyaan lagi, melakukan pertanyaan kuesionernya ke kepala sekolahnya. Apa yang ditanyain? Kalau sudah masuk ke pertanyaan ke BP, guru BK misalkan, itu pertanyaannya apa? Jenis pertanyaan, kuesionernya apa? Kemudian dilakukan pertanyaan lagi kembali ke siswanya sebagai responden. Pertanyaannya apa? Itu dijelaskan. Lanjut, di sini ada metode pendekatan teknik sampling atau teknik penelitian. Itu adalah metode kalian ya. Tadi metodenya menggunakan AHP. Berarti di bab 3-4 itu dijelaskan terkait dengan pola rumusan, pola dari hasil pada saat kita menentukan kriteria. Tadi AHP secara teori itu sudah dijelaskan. AHP itu adalah bla 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 pengertiannya. Rumusnya adalah ini untuk menentukan kriteria. Tahapan untuk menentukan AHP adalah ini. Itu dijelaskan, kemudian dijelaskan secara angka, rumusan. Contoh, kita menentukan bobot. Kriterianya ada 5. Misalkan tadi siswa terbaik, siswa nilai terkait dengan prestasi, nanti bobotnya berapa. Itu sudah berdasarkan angka, bukan teori-teori lagi, tapi sudah berdasarkan angka-angka penentuan kriterianya, penentuan bobotnya, itu dijelaskan di subbab 3-4. Oke, itu ya. Kemudian lanjut yang terakhir itu di metode pengembangan sistem yang kita gunakan. Di 35, teorinya kita sudah dijelaskan di bab 2, metodologi pengembangan sistem. Di bab 2, itu kan sudah dijelaskan. Kita pilih salah satu ya, nggak semua metode dijelaskan. Tapi kita pilih, kita menerapkannya menggunakan metode waterfall misalkan. Di teorinya itu ada di bab 2, landasan teori. Berarti di dalam landasan teori itu dijelaskan bagannya, tahapannya. Contohnya 1, pertama tahap requirement analisis. Yang kedua itu perancangan. Tahap ketiga itu coding. Tahap keempat itu testing. Tahap kelima itu maintenance. Nah, itu teorinya ada di bab 2. Tapi di bab 3 itu ada metode pengembangan sistem, tapi lebih kepada teknis. Ya. Gambaran sistem yang berjalan, itu masuknya adalah tahap pertama. Tahap pertama requirement analysis kan, atau analisa kebutuhan. Analisa yang berjalan di situ apa? Digambarkan menggunakan flowchart. Jadi nanti contoh lagi, tadi siswa terbaik. Bagaimana cara gambaran menentukan siswa terbaik yang saat ini tuh flow-nya seperti apa? Itu digambar dari kepala sekolah, kemudian dari wakil kepala sekolah, dari buku BK, dari siswanya, dari guru pengajarnya, dari wali kelas, itu digambarkan berdasarkan flowchart-nya. Itu masuk ke analisis bab tahap 1.
Kemudian kita udah temukan tadi ada wawancara. Ini kan masih masuk ke satu ya, ada analisa ya. Ini masuk ke tahap satu. Masih ke tahap satu di pengembangan sistem. Oke, kita lanjut. Tadi sudah ya, ada permasalahan sistem. Permasalahan sistem yang dihadapi. Ada internal, contoh ya, tadi siswa terbaik. Jadi pada saat itu dijelaskan secara paragraf atau kalimat. Masalahnya apa yang dihadapi? Secara internal. Tidak adanya objektivitas dalam menentukan siswa terbaik. Karena ada berbagai permasalahan. Yang pertama, itu harus ditentukan bahwa siswa terbaik itu didasarkan pada kriteria ABC, itu internalnya. Tetapi dari pihak guru mengajar biasanya membuat nilainya itu berdasarkan dia kedekatan. Itu dijelaskan di situ internalnya. Guru mengajar misalkan dia karena baik, nilainya pas-pasan dinaikin. Nah, itu tidak objektivitas dalam menentukan nilai. Itu contoh ya, contoh untuk di internal. Internal aja dan seperti itu. Kalau kita lihat dari sisi penilaian, siswa terbaik itu nggak objektif. Kenapa? Karena ada guru, kalau misalkan siswanya deket, biasanya nilainya bagus, walaupun anaknya pinter. Itu permasalahan. Itu contoh internal. Eksternalnya apa? Eksternalnya mungkin karena ada intervensi bahwa bapaknya itu punya pejabat dan sebagainya, maka dia nilainya bagus. Itu contoh itu yang harus dituangkan. Datanya dari mana? Datanya diambil dari pada saat kita wawancara. Pada saat kita melakukan wawancara, itu didapat data-datanya. Makanya kita ketemu nih permasalahan sistemnya. Sistem yang dihadapi pada saat kita melakukan observasi. Contohnya adalah seperti itu. Lanjut yang terakhir, itu ada analisa perancangan yang diusulkan. Yang pertama itu ada prosedur sistem, kemudian analisa kebutuhan. Prosedur sistem, kalian bikin flow diagram, bagaimana cara kita mau merancang sistem. Merancang sistem berdasarkan topik atau metode yang kita gunakan di penelitian. Jadi kita rancang, flow-nya itu apa? Misalkan flow-nya menentukan kriteria, kemudian baru menentukan bobot, baru melakukan perankingan, menentukan objeknya itu misalkan siswa A, siswa B, siswa D. Itu dirancang berdasarkan flow. Kita buatin flow diagramnya. Kalau sudah, baru masuk ke analisis sistem, kebutuhan sistem. Kebutuhan sistemnya apa? Ada kebutuhan user, ada kebutuhan hardware, ada kebutuhan software, ada kebutuhan jaringan atau network. Kalau kebutuhan software, sistem, user ya, kebutuhan terkait dengan kebutuhan user itu kan pengguna. Jadi nanti kita bikin sistem pendukung keputusan, siapa yang menggunakan? Ya kan? Siapa yang menggunakan? Berarti ada user, misalnya kepala sekolah, guru BK, guru wali kelas, guru, siswanya itu sendiri. Karena siswanya apa dalam peran di situ dijelaskan. Perannya yaitu siswa melakukan registrasi pendaftaran untuk menentukan siswa atau calon terbaik. Kemudian dari guru wali kelas dia nge-approve siswa ini layak untuk menjadi kandidat siswa terbaik. Nah, itu dijelaskan perannya. Itu masuk ke analisa kebutuhan user. Kebutuhan software, kira-kira kalau kita sistemnya udah jadi, softwarenya apa aja sih? Ya kan harus ada browser, kemudian kita bikin sistemnya pakai apa? Exam. Pada saat pengembangan sistem, database-nya apa? MySQL, itu dijelaskan.
Kemudian hardware, analisa kebutuhan hardware. Hardware berarti terkait dengan spesifikasi spek dari komputernya. Minimal komputernya i7, harddisknya sekian, RAM-nya sekian, seperti itu hardware-nya. Baru analisa kebutuhan topologi jaringan. Jaringannya seperti apa? Karena kita masih diakses secara lokal. Kalau kita diakses secara online, berarti harus ada butuh hosting, harus ada butuh internet, koneksi internet dan sebagainya. Itu digambarkan secara kebutuhan hardware-nya. Kalau hanya cuman sebagai lokal aja yang mengakses, berarti hanya kita perlu adanya server lokal, kemudian ada hub atau router. Nah, itu jaringannya nanti siapa yang mengakses? Jaringan ke kepala sekolah, jaringan ke wali kelas, jaringan ke guru BK, jaringan ke siswa. Itu digambarkan di dalam analisa kebutuhan topologi jaringan. Oke, finish. Jadi untuk yang materi hari ini sudah saya jelaskan terkait sistematika penulisannya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, tapi saya break 5 menit dulu ya. Saya break dulu sebentar, 2 menit lah ya. Nanti kalian siapkan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya break izin untuk break 2 menit aja. Oke, silahkan kita lanjutkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup, benar ya? Baik. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, Pak, panduan skripsinya boleh di-share nggak, Pak? panduan skripsi ada di akademik, itu sudah dicetak ya. Coba konfirmasi ke akademik. Takutnya gini, kalau kita share yang sudah-sudah, itu kan versinya beda-beda ya.
Jadi kalau bisa yang kita ada di akademik itu yang versi yang terbaru. Seperti itu ya. Sesuai yang ada Oh, itu ada. berarti minta langsung ke akademik aja ya, Pak? Ya, coba hubungin yang di akademik itu adalah versi yang terbaru. Biasanya setiap kali cetakan itu ada versioning ya. Jadi ada beberapa perbaikan-perbaikan seperti itu. Jadi kalau yang terakhir ada di akademik itu adalah pasti yang terbaru. Itu ada bisa digunakan pada saat kalian seminar proposal dan skripsi itu beda sistematikanya dan itu sudah ada jelas di panduan. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan sebagai Saya mau nanya Pak, ya silahkan Mas. saya mau nanya buat teknis di pertemuan selanjutnya sih Pak. Jadi kan Bapak pernah bilang di pertemuan sebelumnya tuh kita kan bahas judul, kemudian nanti kalau misalkan kiranya udah di ACC beberapa, kita bakal lanjut ke bab 1 kan. Berarti yang saya tanyakan di sini nanti bakal di perdalam lagi kan soal bahas bab 1 gitu per babnya masing-masing. Oke, ya. Jadi ini tadi saya sudah dijelaskan terkait dengan sistematika penulisan. Bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa. Yang kalian judulnya sudah di ACC, segera kalian tulis buat penulisan berdasarkan sistematika. Ya. Nah, kalau sudah, nanti kita coba bimbingan. Nah, saya kasih waktu ke kalian. Kira-kira minggu depan sudah siap atau belum? Kalau belum, berarti next 2 minggu lagi, 2 minggu pertemuan, kita bahas terkait dengan langsung ke isi. Kalian langsung ke bimbingan. Tapi yang bimbingan, kalian cetak draft berdasarkan panduan. Jadi biar tidak bolak-balik revisi dan sebagainya. Jadi kalian print draft. Biasanya kalau bimbingan, kalau nggak di print, saya nggak ladenin itu, nggak akan ada bimbingan. Jadi ini saya sistematika sudah saya jelaskan dari bab 1, bab 2, bab 3. Silahkan kalian lanjutkan penulisan bagi yang sudah ACC judulnya. Kalau sudah, kalian buat aja dari bab 1, bab 2, bab 3. Nggak usah nunggu satu bab, langsung aja bab 3, kalian tulis. Kalau sudah yakin, kalian baru ikut bimbingan. Jadi nggak bolak-balik. Sesuaikan dulu dengan sistematikanya dulu. Pertama, yang biasa kayak ini, ikutin penulisan panduan. Ikuti penulisan sesuai panduan. Ikuti sesuai dengan sistematika. Kemudian typo. Banyaknya yang saya coret-coret itu bolak-balik itu nggak sekali 2 kali. Yang typo kalian harus pakai sesuai dengan panduan. Sebagai yang banyak yang ini saya jelaskan di sini ya. Untuk tahapan penulisan itu ada di panduan. Nih, cara penulisannya ya, saya ingetin lagi. Kelihatan ya. Jadi cara penulisannya, ini bab, ini judul bab. Kemudian latar belakang itu adalah subbab level 1 dan subbabnya itu level 2. Jadi kalau misalnya level 1 itu satu itu berarti bab 1 subbab 1 ya, latar belakang. Subbabnya apa? Misalkan 1. Ini harus lurus. Kalau dia subbab, dia agak menjorok ke kanan, itu adalah 7 ketukan. 7 ketukan atau bisa dikatakan 7 tab ya, pakai tab. Biasanya sekian. Nah, bedanya kalau ini adalah poin. Ini poin itu dalam kurung ya, ada di sini di list, biasanya ada di numbering ya. Di numbering itu ada 1, A, B, C dan sebagainya. Itu maksudnya ke numbering. Tapi kalau numbering bedanya ya kalau subbab
itu satu-satu, itu lurus ya paragrafnya. Tapi kalau numbering itu lurus. Ini lurus kan? Nah, ini lurus gitu tulisannya. Tapi kalau subbab itu agak menjorok ke dalam satu paragraf. Ini biar kita tahu bahwa ini adalah penjelasan dari ini, paragraf ini. Ini penjelasannya dari ini, benar ini. Kalian di panduan sudah ada, ikutin. Biasanya rata-rata mahasiswa itu mengabaikan dari sisi penulisan, padahal itu pada saat bimbingan itu kita salahkan. Gitu. Di panduannya sudah jelas, kalau subbab seperti ini. Jadi kalau bisa kalian pelajari di panduan, biar itu yang pertama. Yang kedua, kalau bimbingan bawa buku panduan. Jadi kalau misalkan saya komplain bahwa ini salah, dasarnya dari mana? Dari panduan di halaman ini. Nanti itu jelas. Ya. Ini penomorannya juga jelas, penjilitannya juga jelas, di panduan sudah ada. Itu. Jadi nanti kalau misalkan kalian yakin minggu depan kita masuk, kita bimbingan, kalian nggak usah nunggu bab 1, bab 2. Kalian kerjakan dari bab 1 sampai dengan bab 3, print draft, sesuai dengan buku panduan, sesuai dengan sistematika, kita bimbingan. Minggu depan ulangan Nggak ada ulangan. Jadi, mata pelajaran lain, Pak. jadi gini, untuk MPI itu dasarnya itu adalah seminar proposal. Sebenarnya MPI itu dasarnya itu adalah penulisan. Bab 1, hasil akhirnya dari bab 1, bab 2, bab 3. Kemudian sampai dengan seminar proposal. Tetapi kalau saya lihat, harusnya itu jadwal UASnya MPI itu di minggu depan. Tapi kalau saya lihat kayaknya belum selesai. Jadi saya mundurkan sampai kalian selesai. Gitu. Tapi kalau kalian siap di minggu depan, ya saya siap aja kita tentukan jadwal minggu depan langsung UAS sebagai pengganti UAS silahkan. Tapi kalau belum bisa, ya kita mundur. Kita mundurkan. Jadi minggu depan kita bimbingan langsung ke penulisannya. Jadi minggu depan belum saya hitung UAS ya. UASnya kalau nggak salah di tanggal berapa? Masih ada yang ingat nggak? Untuk MPI, kira-kira mau sidangnya kapan? Bisanya. Biar sidangnya sekalian aja satu kelas gitu. Yaitu sidang seminar proposal, langsung itu sebagai pengganti UAS. Atau bab 1, bab 2, bab 3 kita pastikan 2 minggu cukup nggak? Jadi minggu depan kita langsung bimbingan. Kalau ada revisi minggu depannya lagi, kita bimbingan lagi gitu. Bisa nggak? Atau kita tetapkan, mau kira-kira tanggal berapa kalau mau seminar proposal? Kalau tanggal 1 Juli bisa nggak? Kira-kira. Belum sih, Pak. Tanggal 8? Tanggal 8 tuh 8 Juli tuh Sabtu. Sekarang tanggal 15 Juni. Atau kita butuh 1 bulan, berarti tanggal 15, bisa nggak? 15 Juli kita sempro di hari Sabtu. Jadi seminar proposalnya hari Sabtu tanggal 15. Jadi 1 bulan. Cukup nggak? Bukannya sebelumnya Bapak bilang di ini ya Pak, di tanggal 5 Agustus ya? Kalau 5 Agustus itu batas pelaporan eledikti. Itu batasnya di situ. Tapi kalau misalkan mentok-mentoknya kalian nggak bisa di tanggal 15, maksudnya gini, itu kan ada mahasiswa berapa yang sudah penulisan, itu kan baru sebagian yang di ACC judul. Yang belum di ACC judul itu kan masih banyak. Nah, kalau yang sudah di ACC judul, kita tetapkan di tanggal 15 Juli. Bagi yang belum, batas akhirnya tuh di Agustus.
Atau gimana? Mau diserempakin di Agustus? Tapi kalau di Agustus tuh final ya, dalam arti final itu tidak ada konsekuensi kalian, saya nggak bisa ikut, para di Agustus ada nggak bisa izin ya, itu konsekuensinya karena seminar proposal kan harus menentukan jadwalnya dulu, kita tetapkan dosen pengujinya siapa, gitu. Jadi nggak bisa mundur gitu. Jadi kalau misalkan ditetapkan tanggal 15 Juli, Agustus nggak harus nunggu laporan LLDikti, kita sudah bisa upload gitu, upload untuk laporan. Pak, kalau yang judulnya kemarin di batch 3 itu ada yang belum masuk di ACC dan nggak di ACC-nya tuh, Pak. Kira-kira kapan Ya, nih, Pak? ya itu harus terus sampai dengan ACC. Nggak, udah Kita ngajuin, cuman kemarin nggak ada, Pak. Nama saya juga nggak tercantum soalnya, Pak. kalau bisa gini, judul kalau bisa ya subjeknya diperjelas ya. Kemarin banyak yang masuk spam loh, ada yang nggak pakai subjek yang nggak ditulis gitu loh. Padahal di ketentuan kita udah dijelasin subjek harus ditulis biar nggak kecampur. Soalnya gini, ini pengajuan judul nggak cuma UM Banten saja, biar kita tahu oh ini punya UM Banten, ya kalian ikutin subjeknya samain itu dengan yang lain. Ada kemarin banyak yang masuk spam loh, saya cari-cari satu-satu gitu. Ada yang masuk spam, kalian nggak bisa saya nggak bisa nge-drive satu-satu gitu kan. Jadi kalau bisa kalian sesuaikan dulu subjeknya, samain. Kemarin sudah format subjeknya sudah saya tulis, tapi masih ada yang nggak mencantumkan subjeknya. Jadi masuknya ke spam, kadang ke takutnya ke delete, kalau di spam itu kan ada batas waktunya. Jadi kalau yang batch 3 kemarin yang belum ada di ACC atau masih stabilo berarti di ACC, tapi kalian harus ada perbaikan di judul. Ya kalau ada centang tapi stabilo berarti itu masih belum approval. Tapi kalian di ACC tapi harus ada revisi judulnya. Diperbaiki lagi. Apa sih polanya atau kata-katanya? Kata-kata di judulnya gitu loh. Kayak kemarin itu dibiasakan kalau misalkan judul itu jangan singkatan dulu baru kepanjangannya. Jadi kepanjangan dulu baru singkatan. Jadi kalian secara baku bahasa Indonesianya kan seperti itu. Kemudian pola penyusunannya nggak sesuai, metodenya udah pas. Tapi pola penyusunan urutannya ada yang tujuannya, kemudian ada metodenya. Padahal diurutkan kan udah jelaskan keterangannya produk, metode, tujuan metode, kemudian objek itu diurutkan gitu. Kadang ada yang dibolak-balik gitu, ada yang nggak ada metodenya, ada yang nggak ada. Kan udah ada ketentuannya seperti itu, tapi masih aja itu. Ada juga udah keterangannya jangan pakai ada perancangan, ada pakai pengembangan, ada analisa. Padahal kalian kalau bisa baca secara keseluruhan, apa sih yang menjadi kita ditolak judulnya. Nah itu yang harus dihindari gitu. Itu terulang dari batch 1, batch 2, batch 3, itu kok masih terulang judul itu yang diajukan gitu. Padahal sudah ada batasannya, nggak boleh ada kata pengembangan. Karena base-nya skripsi itu adalah produk. Entah itu produknya prototyping atau produknya udah jadi, yang penting itu udah produk. Jadi nggak ada analisis, nggak ada perancangan, nggak ada pengembangan. Tapi dari bab 1, bab 2, bab 3, banyak yang mengajukan itu masih menggunakan kata-kata itu gitu. Biar kalian nggak bolak-balik kalian harus diurutkan. Produknya apa, metodenya apa, tujuan metodenya apa. Objeknya kalau misalnya belum ketemu objek, dari awal saya udah bilang jangan pakai, kalau objeknya belum ketemu pakai ABC atau XYZ silahkan nggak apa-apa, karena objeknya belum ketemu nggak apa-apa, yang penting produk, metode sama tujuan metodenya itu ada, tapi harus diurutkan biar nggak bolak-balik, nanti lama di pengajuan judul, lamanya di situ. Mau nanya lagi Pak, itu Ya. lanjutan soal tadi judul, berarti yang Bapak bilang tadi yang udah di checklist dan di stabilo itu diajukan kembali Pak ke Bapak judulnya. Diajukan kembali tapi direvisi.
disesuaikan apa sih yang kurangnya gitu. Ya, kekurangannya mungkin ada yang typo-nya atau apa pasti apa nggak urut ya itu. Terus kemungkinan dicek lagi. Ternyata metode saya suka topiknya. Topiknya saya cek judul belum pernah dipakai gitu. Kan kalau saya revisi judul itu kan saya cek dulu judulnya pernah dipakai atau enggak. Terus kemudian kalau sudah, oh ternyata ini nggak ada nih judulnya belum pernah dipakai, metodenya belum pernah dipakai. Udah ACC review pertama. Review kedua saya lihat judulnya, metodenya sama tujuannya benar atau enggak. Jangan sampai metodenya apa, tapi tujuannya nggak tahu, nggak jelas. Jadi pakai tujuan yang lain, bukan seperti itu. Gitu. Jadi analisanya itu jelas. Jadi ini ada pemahaman mahasiswa itu sudah pernah baca dulu sebelumnya. Definisinya AHP itu apa, tujuannya apa, kelebihannya apa, seperti itu. Itu yang menjadi dasar kenapa sudah, ini topiknya saya sudah cek, ternyata belum dipakai. Pemilihan metodenya udah oke, tapi tujuannya yang nggak sesuai. Itu yang kadang suka di checklist tapi saya stabilo. Itu beberapa catatan metodenya itu udah oke dan judul belum pernah dipakai di angkatan sebelumnya. Tapi kemungkinan kalian cek tujuannya sudah sesuai atau belum, atau kata-katanya sudah sesuai dengan topik atau belum, seperti itu. Kalau yang masih centang stabilo itu masih ada kemungkinan boleh diajukan lagi, tapi diperbaiki di tujuannya. Oke, ada lagi? Nah, ini kalau nggak ada, ini tambahan. Kalau yang sudah ACC judul, segera kalian update di Trello ya. Update di Trello, judulnya diupdate. Itu nanti kalian ini, kenapa di Trello? Biar dosen pembimbing, calon dosen pembimbing itu bisa ngeliat juga. Jadi pada saat kalian mau sidang, biasanya kalau mau sidang, itu saya harus distribusi ke masing-masing dosen. Jadi berdasarkan kompetensinya. Contohnya SPK, topiknya SPK. Nah SPK itu siapa sih kira-kira dosennya yang bisa menjadi dosen pembimbing. Nah baru saya distribusiin. Nanti kalau sidang sudah ada nama dosen pembimbingnya. Seperti itu. Nanti dosen pembimbing itulah nanti kelanjutannya sampai dengan sebagai dosen pembimbing sampai dengan skripsi, seperti itu. Jadi nanti misalnya, oh ini base-nya topiknya Arduino. Nah Arduino siapa sih dosen yang kompeten ke situ, ke Arduino. Nah saya tempatkan ke Arduino, ke dosen yang biasa menggau IoT, masuknya ke situ. Kalau basicnya sistem pakar, siapa sih yang bisa sistem pakar? Nah itu saya distribusikannya ke situ gitu. Tapi kalau kalian sudah ACC tapi nggak update itu, jangan salahkan kalau kalian nggak dapat surat tugas dosen pembimbing. Oke, gitu ya. Tadi yang belum final itu terkait dengan jadwal seminar proposal, kira-kira kapan? Mau tetap Agustus? Kalau Agustus saya tetapkan sesuai dengan jadwal, ya, sesuai dengan jadwal. Kemarin Agustus tanggal berapa? Tanggal 5. 5, Pak. Nah, ya, tanggal 5 Agustus, tapi kalau tanggal 5 Agustus, bagi yang walaupun dari dia udah siap, itu tanggal terakhir ya. Tanggal terakhir itu pelaporan eledikti. Kalau misalkan nggak bisa di tanggal 5 Agustus, ya udah. Berarti kalian nilai MPI-nya pasti E, dan kalian nggak bisa lanjut lagi, harus nunggu ada schedule untuk sempro. Ya, tapi kalau mau di Juli, itu untuk yang misalkan di Agustusnya nggak bisa. Misalkan di tanggal 15 Agustus, di 15 Juli, nggak bisa nih, atau bisa saya bisa sempro, ya kalian bisa. Yang bisa di tanggal 15 Juli siapa? Tapi kalau kalian
pas saya fix-nya di tanggal 5 Agustus ya, kita tetapkan aja tanggal 5 Agustus. Berarti tanggal 5 Agustus semuanya, baik kelas pagi, reguler pagi, malam, sama kelas ekstensi, kita tetapkan serentak di tanggal 5 Agustus. Dan itu udah nggak bisa tawar lagi kalau di 5 Agustus, karena batas pelaporannya tuh di 5 Agustus. Kenapa di 5 Agustus itu sebenarnya tanggal terakhir untuk pelaporan nilai ya, nilai secara keseluruhan sebenarnya. Oke, kita tetapkan aja ya tanggal 5 Agustus ya. Final ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, berarti itu serentak ya satu angkatan ya tanggal 5 Agustus. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Bapak mau nanya, Ya, itu 5 Agustus itu ngumpulin makalah seminar proposalnya atau diseminarkan juga bikin kayak PPT gitu, Pak? iya. Tanggal 5 Agustus itu seminarnya. Jadi ya syarat untuk ikut seminar proposal itu harus mengumpulkan dua ya, dua. Kalau skripsi 3, dua kopi penulisannya, 2 kopi nggak usah dijilid, kemudian PPT-nya, ya itu aja, sama daftar registrasi untuk seminar proposal. Udah. Tapi kalau skripsi itu syarat-syarat sidangnya banyak. Tapi kalau yang seminar proposal hanya itu syaratnya. Yang penting bayar registrasi seminar proposal sama ngumpulin dua kopi ya, 2 kopi. Karena dosen penguji di seminar proposal itu cuma 2. Dan satu lagi ACC, rekomendasi. Ada surat rekomendasi dari dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing dari mana? Ya, kalau kalian sudah ACC judul dan sudah approval. Jadi kalau approval judul sudah nih. Nah, diupdate ke Trello. Nanti dari Trello baru distribusikan ke dosen pembimbingnya yang berdasarkan kompetensi. Nanti kalau misalkan dosennya pas, saya mau ini judul ini, ya udah saya terbitkan surat tugasnya. Surat tugas inilah yang menjadi surat rekomendasi untuk seminar proposal. Nanti ditandatangani sama dosen pembimbing, nggak oke, kalian sudah bisa seminar proposal. Kalau seminar proposal itu kuncinya yang penting ikut, karena nanti tidak membahas kalian lulus tidak lulus. Karena di seminar proposal itu bahwa hanya kalian layak lanjut atau revisi. Layak lanjut itu maksudnya layak kalian judul kemungkinan berubah. Kuncinya itu, kemungkinan atau lanjut ya. Rekomendasinya kalian bisa lanjut ke skripsi. Atau revisinya kalian bisa berubah judul. Ini harusnya judulnya ini gitu. Nanti tergantung dari keputusan dari dosen penguji Sempro. Karena kalau misalkan dari dosen penguji itu nanti rekomendasinya, oh ini judulnya bagus, isinya bagus, bisa lanjut ke skripsi. Nanti ada rekomendasinya, ini kayaknya judulnya metodenya nggak cocok deh gitu. Harusnya metodenya pakai ini. Atau tujuan dari metodenya nggak seperti ini. Nah itu rekomendasinya apa, nanti itu dikembalikan ke dosen penguji. Sebagai catatan, untuk sidang Sempro, itu pengujinya kemungkinan bukan dari internal UM Banten. Nanti kemudian dari eksternal gitu. Eksternal itu dari di luar UM Banten ya pengujinya itu. Oke, ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak, tadi kelewat ya, Satu lagi ya, ini tambahan sebelum saya tutup. Untuk Sempro, tadi saya di awal saya jelaskan tentang abstrak ya, abstraksi gitu ya. Nah, kalau Sempro belum pakai abstrak ya, tapi saya jelaskan dulu gitu, abstrak itu apa gitu.
Nah, kalau sempro hanya sistematika, itu hanya ada nanti sistematikanya ada di panduan, tapi tidak pakai abstrak. Abstrak itu nanti di sidang skripsi. Kalau untuk sempro nggak ada abstrak, langsung ke penulisan. Itu aja ya tambahannya. Mungkin dari saya cukup sekian, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya tutup. Saya kembalikan lagi ke moderator akademik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Salam, terima kasih. Oke, ya, terima kasih ya. Saya tutup ya, Selef. Assalamualaikum.